Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kita mulai kuliah lagi ya, karena beberapa hal kita baru bisa ketemu lagi ya. Ini harus bikin konten kita karena untuk menyebarkan ide-ide baru supaya orang itu tahu apa sebetulnya alam semesta itu seperti apa gitu. Agar nanti bisa ilmu pengetahuan berkembang, kemudian menghasilkan banyak teknologi baru, kemudian kehidupan jadi mudah. Itu seperti itu tujuannya. Ya ini awal-awal merintis ya emang kayak gini, emang harus pelan-pelan dikit-dikit kita uh, sebarkan gitu. Nah sekarang bahasanya sangat menarik ini. Ya masih tetap pondasi dari ilmu itu sendiri, yaitu tentang ruang dan waktu. Jadi dalam fisika itu selama ini yang kita ketahui itu, yang selama ini kita pelajari itu, definisi dari ruang dan waktu itu kurang lengkap. Oleh karena itu banyak sekali teknologi-teknologi baru, ya teknologi-teknologi yang seharusnya ada dan itu belum bisa dicapai manusia. Nah, salah satunya adalah teknologi transportasi ya. Nah, untuk itu kita akan meredefinisi apa itu pengertian waktu sebenarnya. Jadi menurut postulat baru yang kita kembangkan, kita harus meredefinisi waktu, definisi dari waktu itu. Jadi kalau kita ibaratkan dua titik ya. Ini kelihatan kan? Dua titik ya. Ini misalnya papan tulis ini spasi lah, ruang lah, lokus gitu, semacam sesuatu di dalam alam semesta. Ini papan tulis ini. Nah ini ada dua titik, ya secara fisik sih titik ini nggak ada ya, nggak ada hitam kayak gini. Cuma untuk mempermudah tandanya ya kita kasih hitam aja, ada dua titik. Jadi di dalam fisika saat ini untuk mendefinisikan sesuatu di antara dua titik ini pakainya geometri. Ada satu postulat yang usianya udah ribuan tahun, itu ditulis Euclid tahun 400-an sebelum Masehi lah, sekitar 2000 tahun, 2500 tahun yang lalu. Nah ini di dalam dua titik ini ada satu definisi namanya garis. Ini ada definisi namanya ini garis. Kayak gini aja udah. Ini ditemukan 2500 tahun yang lalu. Ini salah satu postulat dari Euclid. Nah, udah biasa kan? Maksudnya di antara dua titik itu ada bisa dihubungkan oleh satu garis, sudah biasa kan? Udah sangat, ya itu pengetahuan yang udah umum banget lah. Satuannya disebut meter. Meter. Udah biasa kan ini kan? Jadi kalau misalnya antara titik ini dan titik ini 1 meter, satu gitu, bilangannya satu lah, kita sebut itu sebagai satu, unitnya meter. Nah ini disebut sebagai salah satu basis, salah satu definisi dari ruang, sebut panjang. Salah satu dimensi dari ruang itu panjang. Nah sebetulnya ada setelah Einstein ya, setelah relativitas itu ada satu lagi unit yang bisa menghitung definisi di antara dua titik ini. Ada lagi satu unit. Nah itu kita udah sangat familiar, tapi selama ini kita nggak bisa mendalami itu sebagai sesuatu yang baru gitu. Misalnya kayak gini nih. Misalnya kita sering dengar ini kan, ungkapan kayak gini kan. Jarak rumahmu dari Malioboro berapa menit, kayak gitu kan. Jarak rumahmu dari Malioboro berapa kilo, kayak gitu kan. Nah menit dan kilo kan unit yang beda,
tapi kenapa bisa menjelaskan hal yang sama kayak gitu kan. Misalnya ini rumah, ini Malioboro. Nah, kita bisa mendefinisikan jarak antara rumah dan Malioboro ini dengan dua unit ini setelah Einstein ya, setelah relativitas berkembang. Yaitu misalnya dari sini jaraknya 1 kilometer, berarti 1000 meter ya. 1000 meter. Bisa juga kita sebut jarak itu sebagai, kalau rata-rata kalau kita pakai kecepatan cahaya kan ada konstanta kecepatan cahaya kan. Nah, misalnya 0,1 detik. Bisa juga kita sebut 0,001 detik jarak dari sini ke Malioboro. Berarti kan ini dua unit yang berbeda tapi menjelaskan hal yang sama. Jarak antara rumah dan Malioboro. Ya, padahal unitnya beda. Ini secara apa namanya? Besaran ya. Kalau ini panjang, kalau ini waktu. Ya secara besaran beda kan? Tapi menjelaskan fenomena yang sama, yaitu jarak antara rumah dan Malioboro. Seperti itu kan? Jadi sebetulnya ini hal yang udah sangat wajar, tapi fisikawan nggak mendalami secara mendalam. Padahal kalau misalnya ini didalami sampai ke akar-akarnya, banyak sekali hal baru yang bisa kita dapatkan. Banyak apa namanya, nalar baru, kemudian apa namanya, konsep baru, dan itu bisa diterapkan jadi teknologi. Nah itu nanti advance ya, ke atas ya. Kita mau membedah ini dulu. Kenapa dua unit yang sama bisa menjelaskan dua unit yang berbeda bisa menjelaskan fenomena yang sama. Jadi ini sekarang kayak gini aja. Sekarang kita bisa ini namanya, sekarang anggapannya adalah bahwa unit panjang, unit meter dan unit sekon itu sama. Karena itu dua unit yang berbeda tapi bisa menjelaskan dua hal yang sama kan? Karena Einstein mempostulatkan kecepatan cahaya itu tetap gimana pun kita cara memandangnya, gimana dari sumber manapun selalu tetap. Jadi kita bisa menganggap unit fenomena ruang atau panjang dan waktu itu sama, dan itu ininya apa namanya, yang menyamakannya itu ya ini kecepatan cahaya ini. Ini setelah Einstein, ini postulat kedua Einstein, postulat kedua. Nah itu baru tahu kan? Baru tahu nggak? Baru kan? Padahal nanti belajar di fisika berapa lama? Tapi kayak gitu. Jadi dua unit yang sama bisa menjelaskan fenomena yang berbeda. Nah sekarang kita terapkan di geometri kayak gini. Karena kita apa namanya, unit waktu itu kita terapkan di dalam geometri. Misalnya ada satu bentuk kayak gini, kubus. Nah kita bisa nyebut ini misalnya ya, ini misalnya panjangnya ini 1 meter, ini 1 meter, ini 1 meter, semuanya 1 meter lah. Volumenya 1 meter pangkat 3 kayak gitu kan. Bisa kita, kalau ini 3 dimensinya bisa kita sebut seperti itu. Sekarang kita punya ini bangun yang sama nih kayak gini nih, bentuknya sama kayak gini, kita juga bisa nyebut ini misalnya kita pakai apa namanya, satu konversi yang berbeda dari kecepatan cahaya. Bisa dibilang ini misalnya 1 titik detik, ini juga 1 titik detik.
ini juga 1 detik. Sama aja kan kayak gitu kan, karena kan tadi panjang dan waktu itu sama kan. Kalau di dalam eh, postulat Euclid tadi bisa dijelaskan dengan postulat Newton, 2 titik itu mengandung 2 unit yang sama kayak gitu. Ini bisa aja kayak gitu. Kenapa ini ada titiknya kan, udah tahu kan, udah tahu gimana cara menghitung titik ini bisa disebut juga sebagai permata 3 kayak gitu aja bisa. Jadi sekarang waktu bisa bisa dianggap sebagai hal yang sama dengan ruang. Maksud saya seperti itu. Dari tadi aku ngomong, aku bilang kayak gitu, ngoceh-ngoceh dari tadi pengen ngomong kayak gitu doang. Sebetulnya waktu itu sama dengan ruang, bukan hal yang sangat berbeda, bukan hal yang jauh lah gitu. Itu sama sebetulnya, dua hal itu ini. Jadi buktinya apa ya? Sekarang buktinya apa? Waktu itu sama dengan ruang itu sama dengan waktu. Di postulat yang tak kembangin ini, bentuk samanya itu berpasangan. Jadi dan ini berpasangan. Nah, ini bentuk persamaannya. Ruang dan waktu itu berpasangan. Kalau misalnya ruang ini positif 1, waktu mesti negatif 1. Kalau ini maju ke depan, ini mesti ke belakang. Kayak gitu. Itu makna dari berpasangan seperti itu. Ya sama, tapi saling bertolak belakang. Kayak gitu, sifatnya saling bertolak belakang, tapi pada dasarnya ini dan ini sama. Ini postulat yang kita kembangin. Ruang itu sama dengan waktu. Nah, sekarang buktinya apa? Ruang itu sama dengan waktu. Buktinya apa gitu kan? Ini baru denger lagi mesin. Gini. Teori Big Bang pernah dengar nggak? Bahwa ruang itu meluas. Pernah dengar kan? Bentuknya kayak apa? Ruang meluas itu. Bentuknya ya 1 jadi 2 jadi 3 kayak gitu, meluas gitu kan secara merata. Itu ditemuin oleh pendeta dari mana gitu, dari Eropa lah, negaranya lupa. Dari Prancis kalau nggak salah. Bahwa ruang dan waktu itu inflasi, jadi meluas sama rata ke segala arah. Nah, ya istilahnya inflasi. Tahun 1930-an, kalau nggak salah ya ini ya. Ntar perlu dicek lagi nih. Jadi gini, ibaratnya kayak gini nih. Ini ada 2 titik nih. Ada 2 titik ini. Di detik pertama jarak antara titik dan titik ini dan ada 3 titik lah biar gampang. Ada 3 titik. Di detik pertama jarak antara A dan B ini 1 meter misalnya. Ini 1 meter juga. Di detik kedua jarak antara A dan B ini 2 meter. Ini juga 2 meter. Jadi meluasnya ke sama arah, homogen gitu. Iya, emang kayak kita ini sekarang, kita ini semakin membesar loh ruang kita loh. Jadi iya beneran semuanya ya kita nggak bisa ngukur, karena kalaupun diukur gini ya garisnya juga membesar kan, jadi kayak nggak ada apa-apa kan, kayak emang diam gitu, tapi sebetulnya membesar. Ruangan kita itu meluas ke segala arah sama rata gitu, sama. Jadi tiap ruang itu meluas tiap detik, jadi kayak dia hitung-hitung 1, 2, 3 meluas terus. Cuma karena kalau kita mau hitung luas itu kalau kita mau ngukur berapa meluasnya antara 2 titik itu, ya nggak bisa, karena garisnya juga meluas sama aja. Jadi kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak kita
statis gitu, tapi sebetulnya meluas. Apa buktinya? Buktinya adalah pergeseran merah dari bintang-bintang redshift itu ditemukan Hubble. Jadi kalau di permukaan bumi ini nggak kelihatan kita meluas karena kan apa namanya matahari untuk merambat, sinar matahari untuk merambat kan butuh waktu kan, butuh waktu. Nah itu bisa diamati di jarak yang sangat jauh, di jarak yang apa namanya ribuan jutaan tahun lah, dan jarak jutaan tahun baru bisa diamati pergeseran itu. Anomali dari pergeseran itu bisa dilihat. Jadi pergerakannya berapa? Ini tahun 2014 kalau saya 2014 2015 lah. Itu yang dapat hadiah Nobel itu yang bisa mengamati bahwa alam semesta ini meluas secara eksponensial. Jadi 2 jadi 4 jadi 16 jadi berapa gitu. Itu udah dapat Nobel itu tahun 2015 yang berhasil mengamati itu. Jadi grafiknya kayak gini. Grafiknya kayak gitu meluasnya. Jadi emang sebetulnya ruang di antara kita ini meluas, setiap detik meluas ya. Di jarak 2 meter sekarang terus jadi 4 meter, jadi 16 meter kayak gitu terus. Tapi karena karena semua hal meluas, jadi itu nggak bisa diamati. Kalau untuk jarak dekat kayak gini bisa diamati pergeserannya ketika jaraknya sangat jauh antar galaksi, itu sangat jauh kan, bisa diamati dengan cara dengan fenomena pergeseran merah dari galaksi kayak gitu. Itu udah verified. Jadi sekarang poinnya apa kan, dari tadi gue bilang poinnya apa kayak gitu kan. Poinnya adalah bahwa ruang juga berdetak sama seperti waktu, ya kan? Jadi kan tadi poinnya kayak gitu kan, ruang itu sama dengan waktu, ruang itu sama dengan waktu. Waktu kan berdetak kan, 1 jadi 2 2 3 kayak gitu kan, 1 2 3. Ini ada titiknya ya, detakannya ya, karena arahnya berbeda. Nah ruang juga berdetak sama kayak gitu juga, 1 jadi 2 jadi 3 jadi 4. Ya mungkin nggak presisi kayak gini ya, nggak 1 2, karena fenomena yang diamati itu malah eksponensial, bisa jadi 2 jadi 4 4 jadi kayak gitu. Tapi yang jelas detakannya itu sama. Ketika waktu berdetak, ruang juga berdetak kayak gitu. Jadi ini salah satu bukti dari postulat bahwa ruang itu berpasangan dengan waktu. Itu salah satu bukti kayak gitu. Jadi masuk nggak kira-kira apa yang tak omongin tadi dari tadi? Ya kan, ini satu insight baru loh. Tapi kalau misalnya kalian kan aplikatif kan, jadi tahu suatu konsep kalau udah diaplikasikan ke satu teknologi misalnya. Nah itu kalau misalnya ini apa namanya, kita mau ambil fakta ini ya sebagai satu konsep ya, emang betul ada fakta itu, dan kita mau memanfaatkan fakta itu sebagai satu, kita bentuk sebagai teknologi. Jadi kalau misalnya ini postulat ruang sama dengan waktu benar ya, ini berpasangan lah, jangan sama dengan ini konsepnya berpasangan aja gini ya, ruang itu berpasangan dengan waktu. Jadi ada beberapa hal yang prediksi ya, ini ketika postulat ini nanti bisa dikembangkan lebih jauh. Ini prediksinya di dalam tiap lokus ruang itu ada energi, ada materi kayak gini. Ini bisa diambil kapan aja, bisa diambil. Jadi misalnya kita bisa bikin satu generator gitu yang bisa mengambil ini di dalam ruang kosong, di antara ruang kosong bumi dan materi, bisa aja kita ambil. Misalnya kita bikin kendaraan terbang gitu, terus bahan bakarnya nggak perlu bawa dari bumi, emang udah ada tersedia di dalam ruang. Jadi kita cuma
ke sana juga udah nggak perlu bawa bahan bakar dari bumi, udah ambil aja dari dalam ruang. Bisa, itu satu aplikasi yang bisa diterapkan. Nah ini sebetulnya udah ada di model standar ya, materi dan energi yang ada yang tertanam di dalam ruang waktu. Ini namanya materi energi gelap. Nah itu kan. Lu jangan gitu. Ini Aduh. pernah dengar nggak materi dan energi gelap? Pernah dengar nggak? Pernah. Ada kan? Iya, itu nanti bisa di googling ini, materi dan energi gelap. Nah itu salah satu aplikasinya. Seperti itu ya. Ya mungkin Ucok udah bosan, kita sampai sini dulu aja ya. Nanti kita sambung lagi. Oke, sekarang ada pertanyaan apa enggak kira-kira bisa ini bisa. Cok, lo ada pertanyaan enggak kira-kira apa yang bisa didiskusikan? Ya antara kita makin menjauh. Berdetak loh. Iya, itu ya masih belum ini ya, konsep itu tadi ya. Masih belum ini kan, belum percaya kan? Itu permen. Orang semakin mengecil. Itu konsep dari mengecil gimana maksudnya? Besar. Aneh perutnya Pak dulu nggak gini. Sekarang besar. Enggak, emang secara fisis ruang itu jarak itu semakin istilahnya mengembang lah, inflasi mengembang itu tiap saat itu jarak itu mengembang, jarak antar bintang, jarak antar planet, jarak antar atom itu mengembang tiap detik, jadi berdetak terus nih, dari 1 jadi 2 jadi 3 kayak gitu, menghitung kayak waktu berdetak gitu. Cuma alat kalibrasinya ikut mengembang juga. Itu mengembang jadi kelihatan ini kelihatan diam statis. Nah, gimana cara mengukur pengembangan itu? Cara mengukurnya dengan melihat pergeseran di jarak yang sangat jauh. Jadi emang ada kelihatan dan harusnya dia ada di titik sini, tapi ternyata dia bergeser. Itu cara melihatnya. Karena sifat cahaya itu kan merambat tetap kan kecepatannya. Jadi itu bisa pergeseran itu bisa dilihat. Kalau misalnya mau diukur dengan penggarisnya nggak bisa, penggarisnya juga ikut mengembang. Nggak bisa, itu ternyata bintangnya cuma geser doang. Iya, itu karena saking jauhnya ya, jadi matahari juga ke kita ada semacam itu loh, bergeseran gitu. Sinarnya juga ke kita ada pergeseran, harusnya warnanya jingga, ntar dia lebih ke merah gitu, jadi ada frekuensi yang bergeser. Nah itu diteliti, itu emang iya betul, alam semesta itu mengembang betul, itu udah verified itu. Tahun berapa itu dapat Nobel Prize yang menemukan itu ya, jelas nggak? Ini mengembangnya dalam apa namanya, dalam parameter apa, maksudnya emang dari volume, mengembang volume, atau mengembang dalam artian misal alam semesta maksudnya jarak antar bintang, galaksi, gugus galaksi makin mengembang dalam parameter. Iya betul, tadi belum tak jelaskan. Mengembangnya itu seragam ke segala arah, jadi volume 3 dimensi. Iya, 3 dimensi mengembang ke segala arah, sama lah. Sebetulnya jaraknya mengembang, tapi karena semuanya mengembang, jadi kita nggak bisa ngamatin itu mengembang. Cuma jarak yang jauh-jauh aja yang bisa kita amatin kayak gitu. Kita tadi belum dijelaskan ya bahwa penemuan konsep dari Lemaitre itu pengembangannya ke segala arah. Jadi misalnya ini kayak gini aja nih, apa namanya, analogi yang paling gampang. Ini analogi yang paling gampang kayak gini nih, ini analoginya nih. Misalnya ada balon, ini ada balon ya, balon kayak gini kan, ini masih ditiup masih setengah lah, sini ada yang buat niupnya. Di permukaan balon nanti kita
kasih titik ini, ada titik kayak gini. Ketika ini ditiup, titik ini kan makin menjauh ke segala arah kan, jadi antara ini dan ini menjauh, antara ini dan ini menjauh, ini dan ini menjauh, ini dan ini menjauh, ini dan ini menjauh, kayak gitu kan, ke segala arah, sama-sama rata gitu. Kalau misalnya balon ini ditiup, itu analoginya kayak gitu. Jadi ngembangnya itu ke segala arah, seragam gitu, uniform. Kayak gitu menurut konsep dari tadi pendeta tadi. Gitu. Alat ukuran kamu mengembangnya. Mengembang itu sebetulnya, makanya ada ketidakpastian itu. Bisa jadi dari situ ketidakpastiannya. Bisa jadi dari situ. Tapi ya itu butuh riset lagi yang lebih dalam. Kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Ucok apa cok? Ya. Kalau orang nggak tahu kan praduga bersalah. Gitu. Nah, iya. Jadi harus curiga dulu. Emang harus kayak gitu. Emang orang fisika harus kayak gitu. Makanya dulu waktu mau ambil skripsi sama calon pembimbing skripsi bilang, Mas ini konsepnya udah kayak gitu, jadi udah percaya aja. Itu bukan sikap ilmiah itu. Sikap ilmiah itu nggak percaya dengan konsep yang udah mapan sekalipun, nggak percaya. Itu sikap ilmiah. Makanya dari situ kan nanti dikembangkan banyak sekali ilmu. Udah gitu aja ya, kita lanjutkan nanti pertemuan selanjutnya. Oke, teman-teman ya. Demikian kuliah kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya ada doanya dulu Pak. Ini namanya tungguin.